Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Amalia, NIM 2020 Saya akan membahas materi mengenal memori dari organisasi dan arsitektur komputer. Pertama, apa sih itu memori? Memori adalah istilah generik bagi tempat penyimpanan data dalam komputer. Memori juga tempat menyimpan data selama dan sebelum data diproses ke prosesor. Adapun macam-macam memori mulai yang tercepat hingga terlambat, yaitu pertama, register memori merupakan jenis memori di mana kecepatan akses yang paling cepat. Memori ini terdapat pada CPU atau prosesor. Contohnya register data, register alamat, stack pointer register, memory address register, IO address register, instruction register, dan lain-lain. Yang kedua ada cache memory, merupakan memori berkapasitas terbatas, berkecepatan tinggi, yang lebih mahal daripada memori utama. Cache memory ini ada di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu pada memori utama agar kinerja dapat ditingkatkan. Cache memory ini juga mempunyai dua macam, yaitu cache memory pada internal prosesor dan cache memory pada motherboard. Yang ketiga ada main memory atau memori utama yang berfungsi untuk menyimpan data dan program. Ada dua jenis memori utama, yaitu RAM atau Random Access Memory dan ROM Read Only Memory. Nah, untuk RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori. Untuk tipe umum RAM yaitu SRAM atau Static RAM, NVRAM atau Non-Volatile RAM, dan RAM atau Dynamic RAM. Untuk SRAM atau Static Random Access Memory atau memori akses acak statik adalah sejenis memori semikonduktor. Jenis SRAM berdasarkan jenis transistornya, yaitu bipolar dan complementary metal oxide semiconductor atau SMOS. Untuk berdasarkan fungsi yaitu asynchronous dan synchronous. Selanjutnya, NVRAM merupakan sebuah jenis memori komputer dengan akses acak yang umumnya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti BIOS, EFI, atau perangkat lunak lainnya pada perangkat embedded semacam router. NVRAM dibuat dengan teknologi manufaktur CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, sehingga daya yang dibutuhkannya juga kecil. Untuk menghidupinya agar data yang disimpan tidak hilang, NVRAM menggunakan sebuah baterai litium dengan nomor seri CR2032. Dan ada DRAM atau Dynamic RAM atau Random Access Memory dinamis, merupakan jenis random access memory yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Berikut gambar-gambar pada contoh-contoh RAM. Ada EDORAM, SDRAM, DDR, SDRAM, DDR2. Selanjutnya, ROM atau Read Only Memory adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. ROM ini bersifat permanen, artinya data program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walau aliran listrik dimatikan.
Menyimpan data pada ROM tidak dapat dilakukan dengan mudah, namun membaca data dari ROM dapat dilakukan dengan mudah. Biasanya program atau data dalam ROM ini diisi oleh pabrik yang membuatnya. Jenis-jenis ROM yaitu PROM atau Program Read Only Memory, dapat diprogram sekali saja oleh programmer. Ada Erasable Programmable ROM atau Reprogrammable ROM, dapat dihapus dengan sinar ultraviolet serta dapat diprogram kembali berulang-ulang. Dan untuk Electrically Erasable Programmable ROM dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogram kembali. Untuk yang keempat ada memori sekunder. Memori sekunder merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Contohnya pada hard disk, floppy disk, dan lain-lain. Selanjutnya materi lokasi memori. Yang pertama register. Register berada di dalam chip prosesor, diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam prosesor. Memori internal. Memori internal berada di luar chip prosesor, mengaksesnya langsung oleh prosesor, dibedakan menjadi memori utama dan cache memory. Selanjutnya ada memori eksternal, diakses oleh prosesor melalui peranti I/O, dapat berupa disk maupun pita. Selanjutnya kapasitas memori. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte. 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umumnya 8, 16, 32 bit. Memori eksternal biasanya lebih besar kapasitasnya daripada memori internal. Hal ini disebabkan karena teknologi dan sifat penggunaannya yang berbeda. Untuk satuan transfer, pada memori internal, satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk ke dan keluar dari modul memori. Jumlah saluran seringkali sama dengan panjang word, tapi dimungkinkan juga tidak sama. Untuk konsep satuan transfer, untuk word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Untuk addressable units, pada sejumlah sistem, addressable units adalah word, namun terdapat sistem dengan pengelamatan pada tingkatan byte. Pada semua kasus hubungan antara panjang A, suatu alamat, dan jumlah n addressable unit adalah 2A sama dengan n. Untuk unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Pada memori eksternal, transfer data biasanya lebih besar dari suatu word yang disebut dengan block. Metode akses. Ada sequential, mulai dari awal dan membaca sesuai urutan data. Tidak ada alamat spesifik. Waktu akses tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contohnya pita magnetik. Ada direct. Setiap blok memiliki alamat yang unik. Akses yang dilakukan dengan melompat ke alamat blok terdekat, kemudian diteruskan secara sekuensial. Waktu akses tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir, contohnya disk.
Ada random, setiap alamat menunjuk ke lokasi word yang acak. Waktu akses tidak tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contohnya RAM. Ada associative, pencarian lokasi data didasarkan pada perbandingan sebagian dari isinya atau mappingnya. Located by a comparison with contents of a portion of the store. Waktu akses tidak tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contohnya, Gosh, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.